Baik, kepada Pak Berlin dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Hesbon atas kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, materi ini adalah materi terakhir kegiatan pelatihan kita hari ini. Di sesi terakhir ini saya akan membawakan materi terkait dengan Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom ini sebagai inti, ya, menurut saya inti dari proses pembelajaran tatap maya yang kita lakukan. Google Classroom ini sudah sangat populer ya Bapak Ibu di kalangan guru, terlebih lagi yang memiliki sarana ya, termasuk internet dan perangkatnya untuk digunakan sebagai kelas maya ya. Jadi kelas maya sesuai dengan peruntukannya bahwa Kemendikbud memberikan kita akun belajar ini untuk digunakan di masa di masa pembelajaran jarak jauh. Namun sebenarnya ini pun tetap kita bisa gunakan meskipun pandemi ini berakhir. Jadi tetap kita bisa manfaatkan, karena sejatinya setiap sekolah itu harus memiliki satu LMS Bapak Ibu, Learning Management System, dan Kemendikbud sudah siapkan itu semua. Nah, Classroom ini sesuai dengan namanya Classroom, berarti ruang kelas ya, hanya saja dilakukan dengan online, bisa dilakukan di mana saja. Tentunya dengan Classroom ini kita seorang guru nantinya bisa menilai ya, bisa menilai siswa, memberikan tugas, memberikan materi dan lain sebagainya. Lalu kayaknya LMS banyak ya, bukan hanya Google. Ada, saya sedikit berikan pengetahuan sedikit ya Bapak Ibu. Ada Edmodo, bagi Bapak Ibu yang pernah gunakan, itu juga LMS. Edmodo ada kelasnya. Ada juga apa ya, punyanya Office ya. Saya lupa ya, Office 365 dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, lalu bagaimana sih cara masuk di Google Classroom? Ya, saya akan share screen Bapak Ibu. Nah, untuk masuk di Classroom itu saya selalu mengingatkan, biasakan masuk di sini Bapak Ibu, di titik 9 ini. Kalau saya selalu memberi nama ini adalah menunya ya, ibaratnya sebuah HP Android, sebuah gadget, itu menunya di sini. Nah, anggaplah ini tengahnya apa ya, menu Android itu kan biasanya ada di tengah. Nah, ketika saya klik, ini akan membuka semua fitur-fitur atau aplikasi yang Google telah hadirkan. Ya, tentunya dengan satu akun semua aplikasi. Nah, di sini kan belum muncul ya Bapak Ibu. Di sini belum muncul Classroom. Kalau saya ketika ini tidak muncul, Bapak Ibu silakan klik account dulu. Account, kita lihat dulu yang mana sih yang aktif. Oh ini, selamat datang Berlin Pratama. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, tolong diganti fotonya ya, yang belum memberikan foto profil di Google-nya tolong diganti supaya lebih menarik ya. Nah, setelah muncul ini ya, silakan kembali lagi ke titik 9 atau aplikasi Google ya. Kalau berbahasa Indonesia ya, dia akan berbahasa Indonesia juga aplikasi Google, tapi ketika berbahasa Inggris, pengaturannya berbahasa Inggris ya, otomatis juga akan berbahasa Inggris ya, dia akan muncul Google Apps. Lalu kemudian klik titik 9. Nah, di sini akan muncul Classroom ya. Jika Bapak Ibu menemui kendala seperti itu, misalnya wah kok saya punya aplikasi Classroom ini kok nggak muncul ya, Bapak Ibu saya sarankan klik account dulu ya. Apalagi kalau memang di dalam akun ini sudah numpuk begitu ya, sudah banyak akun-akun yang lain, biasanya seperti itu ya. Jadi klik, kemudian klik Classroom. Nah, saya akan klik Classroom. Dia akan membuka tab baru.
Oke, kita tunggu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan, itu otomatis ini belum ada. Ini adalah beberapa kelas yang saya buat dan saya ikuti. Jadi semua kelas yang baik yang kita sedang ikuti maupun yang kelas yang kita buat itu akan tampil di sini. Kalau Bapak Ibu pasti sudah muncul Google Workspace ya kan? Karena Bapak Ibu sudah bergabung di kelas Google Workspace for Education. Nah, bagaimana sih cara membuat kelas? Nah, Bapak Ibu perhatikan di sudut ya, di bagian kanan ini, di samping kiri Google Apps ini ada tanda atau icon plus. Ya, kalau icon plus berarti kan logikanya tambah ya kan Bapak Ibu. Sudah, klik aja tambah. Klik. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Satu, gabung ke kelas. Dua, buat kelas. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bergabung ke kelasnya orang, berarti pilih gabung ke kelas. Biasanya ini dilakukan oleh siswa ketika siswa ingin bergabung ke kelas yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau buat atau si pemilik akun ingin membuat kelas, maka klik aja buat kelas. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat kelas. Saya akan klik. Nah, di sini muncul kotak ya. Nah, di sini muncul nama kelas. Ini wajib Bapak Ibu. Di sini sudah ada keterangan wajib. Jadi kita harus memberikan nama kelasnya kelas apa. Saya akan buat misalnya kelas latihan. Ya. Atau misalnya kalau misalnya matematika, klik aja matematika. Ya, bisa. Kelas matematika. Boleh ditambah matematika kelas 7. Ya. Setelah Bapak Ibu, saya akan buat kelas latihan saja ya. Latihan. Nah, kemudian di bagian ini boleh diisi, boleh apa yang ketiga isian ini tidak wajib Bapak Ibu. Boleh dikosongkan. Tapi kalau memang mau diisi, boleh juga. Misalnya latihan bagian. Saya akan tulis di sini bagian 1 misalnya. Kemudian mata pelajaran ya, boleh diisi, boleh tidak. Ruang pun seperti itu. Di sini saya akan kosongkan Bapak Ibu. Kita lihat karena ketika saya isi ini yang akan muncul itu hanya ini. Jadi seperti Google Workspace ini adalah nama kelasnya Bapak Ibu. Sedangkan batch 2 ini diambil dari bagian sini. Ini isiannya. Oke, saya ganti ya. Latihan batch 2 misalnya. Oke. Lalu kemudian pilih buat. Nah. Kita tunggu, ini tergantung kecepatan akses internetnya Bapak Ibu. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kelas latihan. Bisa dilihat ya, ini ada latihan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru matematika, boleh langsung aja matematika. Mau ditambah kelasnya di sini boleh, mau dibawa di sini batch 2 boleh. Jadi memang yang hanya tampil itu ini ya, latihan dengan batch 2. Makanya untuk latihan ini wajib ya, nama kelas itu wajib. Kalau yang 3 tadi ke bawah itu option saja, mau diisi atau tidak masalah. Yang penting saya pikir ini sudah jelas. Ketika 2 ini sudah muncul, ini sudah jelas. Nah, kemudian di sini ada kode kelas Bapak Ibu. Nah, kode kelas ini adalah kode yang nantinya akan kita bagikan ke siswa untuk bergabung di kelas latihan ini. Ya, seperti itu. Nah, seperti pada materi sebelumnya, tadi Pak siapa? Bu Novita ya membawakan materi Meet. Itu di kelas ini yang membedakan dengan
dengan Google Classroom biasa dengan yang workspace ini, yang akun belajar ID ini adalah link ini Bapak Ibu. Jadi dia sudah langsung punya link. Kemarin saya sudah praktekkan sebenarnya link yang saya share di pertemuan pertama itu adalah link dari kelas. Saya tidak buat dari Google Calendar. Jadi bisa langsung. Ketika saya klik ini maka dia langsung ke Meet. Nah, kemudian kode kelas. Nah, di sini ada kotak Bapak Ibu. Kalau saya arahkan pointer saya ke sini maka dia akan muncul tampilkan. Ini ya kan, ada tulisan kecil tampilkan. Mungkin dirasa wah ini kecil sekali, saya nggak bisa lihat. Boleh diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kode kelas inilah yang boleh di-share ke WA-nya siswa, WA group. Untuk silakan bergabung ke grup Google Classroom ya, seperti yang Bapak Ibu sudah praktekkan kemarin saat bergabung di grup Google Workspace for Education. Nah, misalnya bisa nggak Pak, saya membuat link undangan, dia tidak berbentuk kode, tapi berbentuk link, bisa. Bagaimana caranya ya? Pilih di bawah Bapak Ibu ini, ada salin link. Karena bedanya, ya kalau saya sih memang lebih senang salin link ya, karena salin link karena tinggal klik aja dia sudah mengarahkan ke kelas. Kalau ini ya harus diketik, ya bisa juga sih di paste ditempelkan, tapi saya lebih senang ke sini. Itu tergantung Bapak Ibu yang mau pilih yang mana, mau pilih yang ini atau pilih salin undangan. Nah, kalau salin ya maka tautannya akan disalin, lalu Bapak Ibu boleh tempelkan ke grup WA-nya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada beberapa tab ya. Ada tab forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, yang pertama adalah forum. Forum itu apa sih? Forum itu adalah beranda, semacam beranda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan Facebook, ini adalah berandanya Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya kita bisa memposting, untuk posting pengumuman atau mengingatkan peserta didik ya. Itu klik aja di sini. Jadi untuk forum ini biasa sifatnya pengumuman. Misalnya saya sebagai guru penjas ya. Selamat malam, misalnya besok saya ngajar penjas. Misalnya saya mengajar penjas, besok materinya senam lantai, tapi kebetulan sekolah saya belum punya matras. Sudah, saya ingatkan aja di sini. Selamat malam, nah ya, besok ya jangan lupa ya, misalnya jangan lupa bawa besok ya, jangan lupa bawa tikar ya. Tanya seperti ini. Nah, sudah. Kemudian setelah kita mengetikkan ya boleh diposting. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lampiran boleh Bapak Ibu. Misalnya mau untuk memperjelas pengumuman ya. Atau misalnya pengumumannya ada flyer misalnya boleh. Misalnya tambahkan. Nah, ketika kita klik tambahkan di sini, ini sebagai lampiran ya Bapak Ibu. Nah, pada saat saya klik tambahkan di sini, itu ada pilihan di sini, apakah dia dari YouTube, dari atas dulu ya, apakah dia dari Google Drive, atau dari link yang Bapak Ibu copy, atau file, atau dari YouTube. Misalnya, saya ambil dari Google Drive saja. Nah, ketika saya klik Google Drive, maka dia akan mengarahkan ke Google Drive saya, Bapak Ibu, ke Google Drive Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu sudah simpan flyernya di situ, ya. Tergantung. Misalnya saya tidak punya gambar ya. Oke, saya pilih ini saja ya. Ini sudah, misalnya video lah, berbentuk video. Saya sisipkan. Nah, ini untuk memperjelas. Silakan diposting. Jika dirasa sudah cukup, silakan diposting. Nah, maka pemberitahuan dari beranda ini akan otomatis
memberikan notifikasi kepada peserta didik yang sudah bergabung di kelas ini, seperti itu. Nah, kemudian misalnya ini, aduh saya lupa, bisa nggak ini diedit? Saya salah, misalnya salah redaksi kata, ya, bisa. Bapak Ibu tinggal kembali ke sini, edit. Nah, sudah tinggal edit saja. Hanya saya hapus saja ya. Nah, simpan. Jadi mirip-mirip Facebook ya. Jadi Google Workspace itu Bapak Ibu fitur apa, aplikasi-aplikasi yang ada di Google itu easy ya, gampang. Apa? Saya lupa istilahnya ya. Gampang ya. Pokoknya gampang deh untuk pemula. Saya pikir gampang ya, nggak susah. Friendly ya, friendly apa istilahnya Pak Esbon. Ya, kemudian setelah forum, jadi forum ini Bapak Ibu dia akan tersusun dari atas ya, sesuai dengan yang diposting. Praktis. Ya, praktis ya. Oke. Halo Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Misalnya saya tambah baru ya, posting. Nah, di sini sudah ada 2 postingan ya. Nah, postingan yang terbaru dia akan berada di paling atas Bapak Ibu. Nah, ini bisa nggak dikomentari? Bisa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mirip Facebook. Sudah, komentar aja Bapak Ibu. Ya, terserah mau ini. Nah, bagaimana kalau mau tandai? Nah, tinggal diklik add. Nah, misalnya saya mau tanya kabarnya Pak Esbon. Nah, apa kabar Pak? Tinggal klik add. Ya, ini. Seperti ini. Biasanya yang sering main Twitter ini. Instagram juga kali ya, Instagram juga ya. Add Esbon. Nah, sudah. Saya klik. Wah, ini tikar belum beli Pak. Wah, ini bahaya nih, tikar belum beli, baru motor ninja. Itu lucu, itu tidak ada tikar. Nah, apa kabar Pak Esbon ya? Jadi ini ada komentarnya Bapak Ibu. Kalau mau dibalas ya langsung sini ya, boleh. Jadi mirip dengan Twitter ya, bagi yang Bapak Ibu yang sering menggunakan Twitter. Oke, saya lanjut ke tab selanjutnya. Tugas kelas. Nah, ini yang inti juga Bapak Ibu. Atau saya pindah ke anggota dulu ya. Ya, anggota lah. Nah, saya ke anggota dulu. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu. Ada guru, ada siswa. Dan ini harus ya. Tidak boleh cuma guru saja yang ada di dalam. Kalau tidak ada siswa, waduh. Nah, ini sudah ada Pak Esbon sebagai siswa. Nah, bagaimana sih cara menambahkan siswa? Bapak Ibu silahkan klik ini, undang siswa. Ada icon orang dengan icon plus, berarti tambah. Ya, kalau kita menganalogikan itu dia tambah orang seperti itu. Klik aja. Nah, misalnya ketikkan nama emailnya itu apa? Email akun belajarnya. Kalau misalnya menggunakan Gmail juga bisa. Misalnya siapa ya? Tadi kan bisa ini ya. Dolpan. Kita. Ulang satu kali. Ya, ini. Boleh kita jadi. Ini kalau kita mau undang, ya karena siswanya sudah 2, gurunya lagi tambah. Oh iya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal diklik undang saja ya, seperti itu dia kan. Tapi sebenarnya kan tadi kita sudah membagikan link undangan ya, jadi tidak perlu kalau misalnya sudah membagikan link undangan. Ya, ini sudah tidak perlu karena dia akan otomatis seperti Pak Esbon dengan Pak Jamal ini sudah ada di dalam ini. Dia sudah klik ya, klik kodenya. Nah, kemudian guru, apakah guru ini hanya sendiri, hanya boleh
Misalnya dengan mata pelajaran yang sama bisa. Atau biasanya kalau lebih bagusnya kepala sekolahnya Bapak Ibu ditambahkan. Kenapa? Supaya kepala sekolah mungkin bisa lihat ya, bisa lihat keaktifan kita mengajar selama pandemi. Misalnya ya kepala sekolahnya ada di mana gitu, kita ngajar itu dia bisa pantau, dia lihat. Jadi ketika kita posting tugas itu ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah bisa lihat. Jadi itu bisa seperti itu. Nah, saya akan tambahkan undang pengajar. Silahkan diundang. Tadi ada Dolvan. Ada Dolvan. Ini muncul otomatis. Jadi kalau sudah berteman sebelumnya, sudah pernah undang sebelumnya, pasti akan otomatis. Kemudian Denny ya, Denny Novitasari. Nah, lalu undang. Nah ini diundang, nanti dia konfirmasi Bapak Ibu, karena nanti ada notifikasi ya di Ibu Denny dan Ibu Dolvan. Iya betul Pak Berlin, sudah masuk notifikasi ke ya, saya. Sudah masuk ke Bu Novi ya, sudah masuk. Ini saya bergabung Akan ya. diterima Bu Novi. Ya, silakan diterima Bu Dolvan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan dengan akun biasa, kalau di akun biasa itu dia tidak ada undang wali, dia tidak muncul seperti ini. Tapi kalau siswa kita yang menggunakan akun belajar itu akan muncul undang wali. Apa sih manfaat dari, mungkin ada salah satu siswa kita atau seharusnya memang setiap anak itu perkembangan anak itu diketahui oleh orang tua ya, orang siswa atau wali siswa. Jadi boleh diundang walinya, ketikkan aja emailnya. Jadi ketika tugas masuk, orang tua juga bisa lihat. Jadi Bapak Ibu yang punya anak yang sementara ya, yang saat ini sekolah dan punya akun belajar, ya sudah, berikan aja gurunya untuk akunnya Bapak Ibu, supaya ketika dia posting tugas, ibu guru atau bapak guru juga tahu perkembangan anaknya, bisa lihat tugas yang diposting seperti itu. Nah, lalu saya akan kembali ke belakang. Nah, di sini ada tugas kelas. Nah, ini yang inti Bapak Ibu, tugas ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manfaat classroom ini adalah untuk mengevaluasi, menilai ya, memberikan materi, memberikan kuis dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini ketika saya klik buat, ini ada di sini. Ketika saya klik buat, di sini muncul beberapa pilihan Bapak Ibu. Pertama tugas, kemudian tugas kuis, kemudian pertanyaan, kemudian materi, dan gunakan kembali postingan. Kita menggunakan postingan yang pernah kita gunakan sebelumnya. Ini mirip di Google Form kemarin ya, menggunakan pertanyaan kembali ya. Kemudian topik. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Tugas. Nah, di sini kok tugas, di sini juga kok tugas kuis ya. Apa sih bedanya? Jadi tugas ini biasanya berupa tugas langsung ya. Seperti tugasnya dia tidak berbentuk kuis Bapak Ibu. Tidak ada pilihan ganda. Biasanya kan seperti itu. Kalau kuis kan kadang pilihan ganda. Tugas-tugas yang Bapak Ibu guru terima sekarang itu kan dari sini. Dibuatnya di tugas. Jadi tugasnya saya jelaskan dulu ya. Kemudian tugas kuis. Nah, kalau tugas kuis biasanya dia menggunakan bisa juga langsung sih, bisa juga langsung, bisa juga menggunakan langsung Google Form. Nah, di tugas kuis ini memang sudah default. Secara default dia akan melampirkan satu buah Google Form. Itu nanti kita akan lihat. Kemudian pertanyaan. Nah, ini pertanyaan apa sih? Seperti apa sih pertanyaan ini ya? Pertanyaan ya bisa saja Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui kemampuan siswa dengan satu soal saja, bisa langsung bertanya saja. Seperti itu. Misalnya apa ya? Bagaimana menurut
menurut kalian situasi saat ini? Artinya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu banyak, namun betul-betul menguji daya pikir siswa. Satu pertanyaan cukup. Ya, sama dengan ketika kita di kelas, ya kan, biasanya memberikan satu pertanyaan. Apakah kita mau mengetahui kemampuan siswa, atau daya pikirnya siswa, atau kemampuan coachnya seperti apa? Bisa dengan menggunakan ini. Lalu kemudian di sini ada materi. Ya, materi tentu kita sudah paham untuk memberikan materi. Jadi bukan pertanyaan, beda ya. Jadi masing-masing punya tempat. Kalau materi berarti kita akan memposting materi. Apakah dia e-modul, apakah dia dari YouTube, apakah dia dari Google Docs atau Google Docs, Google Slide dan lain sebagainya. Kemudian gunakan kembali yang menggunakan postingan yang sudah digunakan di kelas lain ataupun di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada satu topik ya. Topik ini fungsinya untuk memberi apa ya istilahnya? Biasanya kalau di buku itu bisa jadi bab ya, misalnya bab 1 ya, atau bab 2. Kalau di tugas kelas yang kita berikan ya, dia akan tampil seperti ini. Ini dari topik Bapak Ibu. Jadi hari pertama ini ya, di kelas Google kita hari pertama ini diambil dari topik. Jadi nanti untuk isinya, apakah itu materi ataupun tugas, dia akan tersusun rapi. Nah, ini ada hari pertama 13 April, hari kedua 14 April, ini sudah masing-masing dibagi. Kalau misalnya mau lebih rapi, kalau kita sebagai guru mengajar, biasanya kan seperti kita memberikan bab, misalnya kayak saya permainan sepak bola khusus ya, terserah mau ditambah lagi pertemuan 1, pertemuan 2, itu dari Bapak Ibu guru. Nah, ini belum masuk ya, belum masuk di dalam topik. Oke, saya kembali. Saya akan buat topik Bapak Ibu. Jadi saya sarankan untuk sebelum membuat tugas dan lain sebagainya, bikin aja dulu topiknya. Saya akan buat ya Bapak Ibu topik. Saya klik. Saya akan buat topik misalnya bab 1. Saya contohkan saja sesuai pelajaran saya. Bab 1, permainan bola besar. Ini materi Penjas ya, SMP. Saya tambahkan. Lalu pilih tambahkan. Nah, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu di tugas kelas. Bab 1, permainan bola besar. Nah, di dalam permainan bola besar ini Bapak Ibu mau isi apa? Misalnya saya mau isi materi dulu. Ya kan? Saya akan buat materi. Silakan klik buat. Lalu pilih materi. Misalnya saya mau bikin materi. Saya klik materi. Nah, judulnya apa? Permainan, misalnya permainan futsal misalnya. Nah, deskripsinya apa? Ini opsional Bapak Ibu, perhatikan. Ini deskripsinya opsional, boleh ditambahkan, boleh boleh diisi, boleh tidak. Tapi yang wajib itu adalah judul. Nah, misalnya saya mau berikan deskripsi, boleh juga berupa misalnya selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Sebelum membaca materi berikut, jangan lupa berdoa ya, misalnya berdoa. Ini aja ya, jangan lupa berdoa. Nah, ini kan belum ada materinya Bapak Ibu. Nah, disinilah kita memanfaatkan lampiran. Ini bisa seperti Word ya, mau ditebalkan, mau di italic, dimiringkan, mau di underline, terserah. Ini ada pilihannya. Ya, mau daftar berbutir. Ini mirip di Word, saya yakin Bapak Ibu paham untuk Word. Jadi ini sudah sangat familiar simbol-simbol seperti ini. Nah, di sini saya mau tambahkan materi futsal. Nah, pilih tambahkan. Ini adalah sebagai lampiran. Ini sebagai lampiran. Nah, misalnya saya sudah menaruh materi di Google Drive saya.
Sudah Bapak tinggal pilih Google Drive. Saya akan masukkan ya contoh. Saya akan pilih materi misalnya pola makan sehat ya. Ini materi saya. Tinggal dipilih Bapak Ibu. Jadi harus materinya sudah ada di Google Drive kalau memang memilih Google Drive. Jadi sisipkan. Nah, ini sudah masuk ya, pola makan sehat. Ya. Nah, kemudian, wah ini bisa nggak saya masukkan tambahkan lampiran lagi? Bisa Bapak Ibu. Tinggal pilih tambahkan lagi. Nah di sini saya mau ambil dari YouTube, bisa nggak? Bisa, klik aja YouTube. Nah maka dia karena YouTube itu kan punyanya Google juga ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul ini sangat keren sekali karena kita bisa terintegrasi dengan fasilitas dari Google itu sendiri. YouTube, nah, tinggal cari aja, ketik, sesuaikan. Jadi sudah ada materi bacaannya, sudah ada juga materi videonya. Nah, misalnya saya pilih ini, ya. Nah, kemudian tambahkan, maka dia akan masuk. Ini sudah ada 2. Nah, kemudian absen. Kalau saya biasanya juga menambahkan absen. Boleh juga diambil dari Google Form ya. Google Drive. Nah, bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya materinya belum siap, ya boleh kita pilih di tab ini, buat. Nah, mau buat apa? Kemarin kita sudah belajar dokumen ya. Dokumen ini docs ya. Kemudian slide, spreadsheet, gambar, formulir. Terserah Bapak Ibu mau pilih mana. Kalau mau pilih dokumen, docs, ya silakan. Tapi kalau kita membuat dokumen berarti ya baru membuat materi. Jadi saran saya sebelumnya Bapak Ibu ya buat memang materi sebanyak-banyaknya. Kemudian masukkan ke dalam Google Drive. Makanya kemarin sempat disampaikan di materi awal bahwa ayo nih kita beramai-ramai memindahkan data. Ya, kita baik itu RPP, baik itu materi-materi bacaan, modul dan lain sebagainya, taruh aja di Google Drive-nya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ketika dibutuhkan itu langsung saja, kita bisa langsung ambil dari Google Drive. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sudah ya materi. Nah, di sini ini mau digunakan di semua kelas atau tidak. Jadi di sini saya sudah punya beberapa kelas ya, Penjaskes kelas 7, Penjaskes kelas 8, dan Penjaskes kelas 9, ada juga bahasa Inggris kelas 8. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya punya kelas punya rombel berapa ya, buat seperti itu. Nah, kemudian ketika materi ini dirasa untuk semua kelas ya, tinggal ditandai aja Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau kirim ke Penjaskes, ke sini ya, bahasa Inggris. Wah, ini banyak sekali. Ini tinggal diposting saja. Nah, Bapak Ibu, ini kan kelas latihan ya. Saya cuma mau posting di kelas latihan untuk semua siswa. Ya, boleh juga hanya untuk Pak Hesbon saja bisa. Ya, ini dipilih saja. Kalau untuk semua siswa ya, masa untuk posting materi pertama ya pasti tentunya untuk ke semua siswa, kecuali remedial atau apa ya mungkin bisa 2 siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini di posting ini ada simbol drop down ya, ini ke bawah. Di sini ada pilihan jadwalkan. Ada pilihan posting, ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Posting ini apa sih? Kalau posting berarti ketika tugas ini saya posting, maka hari itu juga tugas itu akan masuk ke notifikasi para siswa kita Bapak Ibu. Kalau saya pilih posting. Tapi kalau misalnya rencana kita untuk pembelajaran besok, maka kita bisa jadwalkan. Saya sudah terlanjur klik ya, saya edit. Sini ya, ini belum masuk. Nah, Bapak Ibu,
di sini kan belum masuk topik ya. Untuk supaya dia masuk ke topik kita pilih ini. Jadi topik yang sudah kita buat tadi itu muncul pasti akan muncul di bawah bab 1 permainan bola besar. Lalu simpan. Maka dia akan masuk di bawah ya kan. Jadi topik yang saya sudah buat dia akan muncul di sini. Jadi nanti akan terstruktur begitu. Beraturan teratur. Saya akan buat lagi satu materi ya. Saya anggap saja ini ya materinya supaya cepat untuk memberikan contoh tadi. Di sini Bapak Ibu ada jadwalkan. Ini sangat penting menurut saya. Biasanya kan begini. Biasanya ketika kita menjadwalkan pelajaran esok harinya biasanya kita kan terlambat, ya kan? Atau mungkin aduh saya harus buru-buru nih jam 8 saya harus kirim tugas, jadi saya harus cepat-cepat bangun besok misalnya. Nah sebenarnya itu ada solusinya Bapak Ibu. Solusinya apa ya? Kita tinggal jadwalkan saja. Nah pilih jadwalkan, kita mau tugas ini terposting di tanggal berapa, di jam berapa. Jadi kita tidak usah lagi buru-buru untuk keesokan harinya. Nah misalnya besok tanggal 15 saya mau tugas ini masuk tanggal 15 besok di jam 8 saya akan jadwalkan. Nah tugas ini meskipun saya sudah jadwalkan ini tidak akan masuk di notifikasinya siswa, tapi dia akan terposting keesokan harinya di pukul 8. Jadi mau Bapak Ibu masih tinggal tidur di rumah, masih di tempat tidur, tugas ini otomatis akan tampil keesokan harinya. Jadi sangat memudahkan untuk kita, tidak membuat terburu-buru. Jadi kita malamnya ya bisa kita rancang, yang bahkan sampai sebulan depan pun bisa Bapak Ibu kalau memang tidak mau repot ya. Seperti itu. Jadi ini akan kelihatan dia beda ya, beda. Dia semacam kayak watermark begitu ya. Karena belum terjadwal ya, belum muncul. Nanti akan muncul besok pukul 8. Nah ini belum masuk ya, saya lupa ya, belum masuk di topik ya. Jangan lupakan Bapak Ibu ya. Nah ini tidak ada topik. Nah kalau tadi kan saya memilih sini ya. Nah sebenarnya bisa juga kita tidak memilih, tapi langsung klik, tahan, langsung geser ke bawah. Kemudian tugas kuis ya, tadi materi sudah. Nah saya akan pilih tugas. Nah contohnya tugas. Nah seperti tugas ini seperti sama halnya dengan tugas yang Bapak Ibu terima, misalnya tryout ya kan, atau tugas praktek ya. Nah ini sama. Silahkan baca panduannya kan begitu. Silahkan baca panduan berikut. Nah, kemudian tambahkan lampirannya. Nah, lampirannya diambil dari Google Drive. Kalau misalnya tugasnya dari luar, ya boleh dipilih sini. Tetap pilih. Misalnya tugasnya, tugas saya belum upload lagi. Ya, kita pilih ke sini. Ini kan di Drive. Saya mau pilih upload. Sudah, tinggal cari aja, browse. Tugasnya di mana? Misalnya ini aja ya, absensi. Open. Dan maka dia akan mengupload. Nah ini yang tergantung kecepatan jaringan Bapak Ibu. Nah di sini tugasnya, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Setelah lampiran ini muncul, di sini ada lampiran. Siswa dapat melihat file, ada siswa dapat mengedit, ada buat salinan untuk setiap siswa. Pilihan untuk tugas Bapak Ibu kita pilih buat salinan. Supaya apa? Semua tugas ini akan otomatis masuk di masing-masing akunnya Bapak Ibu. Kalau siswa dapat melihat file ya, siswa hanya dapat melihat file. Biasanya semacam docs ya, ekstensi filenya docs. Tapi pakai ini aja ya, buat salinan untuk setiap siswa. Supaya makanya Bapak Ibu semua tugas tryoutnya, tugas beberapa tugas terakhir ini pasti masing-masing punya salinan ya kan, pasti tertulis nama dulu biasanya begitu. Berlin, kemudian tugas praktek, lalu tugaskan. Ini belum masuk topik, boleh masukkan permainan bola besar, kemudian tugaskan.
Sudah, maka langsung otomatis akan masuk ya. Akan memberikan notifikasi kepada siswa. Nah, sudah ada tugasnya, tugas praktek. Nah, kemudian tugas kuis. Ya, hampir sama Bapak Ibu ya, tugas kuis, hanya perbedaannya tugas dengan tugas kuis itu, di tugas kuis ini muncul blank kuis dalam bentuk Google Form. Jadi ini langsung diedit saja, langsung klik. Nah, di sini ada penginforan nilai. Ini jangan lupa dicentang ya Bapak Ibu, diaktifkan tombolnya supaya nanti nilai dari Google Form ini, hasil dari penggunaan Google Form atau nilai siswa di Google Form akan kita bisa impor ke dalam ke dalam classroom kita, ke dalam kelas kita. Jadi kalau saya klik blank quiz, maka dia seperti ini. Dia langsung secara otomatis mengarahkan kita ke Google Form dengan pengaturan yang sudah disetting. Nah, kuisnya ya ini sudah dia jadikan sebagai kuis. Ya, jadi ada beberapa setting yang dia sudah atur. Lanjut Pak Berlin, Bapak Ibu ternyata sudah membuat kelasnya, dan di grup saya sarankan masing-masing masuk ke kelas teman masing-masing karena nanti ada tugas ya Pak Berlin. Iya betul, ada tugas nanti. Iya, jadi sesama peserta masuk di kelas temannya begitu. Oke, lanjut Pak ya. Ya, terima kasih. Saya akan lanjut ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, tadi ya sudah sampai di membuat tugas kuis. Jadi tadi tugas kuisnya, untuk tugas kuis itu dia akan memunculkan Google Form. Jadi secara otomatis akan memunculkan blank ya, atau kuis kosong dalam bentuk Google Formulir. Nah, ketika kita ingin mengedit ini, tinggal klik saja Bapak Ibu, akan membuka tab baru. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah menerima materi membuat Google Form, jadi ya sama Bapak Ibu, seperti caranya untuk buat soal, buat pertanyaan sama seperti kemarin yang sudah diajarkan. Kemudian bisa tidak kita mengambil Google Form yang sudah jadi? Bisa ya, tinggal di close aja ya Bapak Ibu. Ini tinggal ditutup saja, kemudian kalau misalnya memang kita tidak gunakan ya boleh dihilangkan, kemudian tambahkan kuis yang sudah ada ya, misalnya latihan ya. Ya, latihan. Kemudian tugaskan ya, sama seperti tadi. Saya mau masukkan di topik permainan bola besar. Nah, kemudian tugaskan. Nah, tugas ini, latihan ini akan masuk, akan tersusun ke bawah ya di dalam topik ya, sesuai topiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nilai. Nah, di nilai ini adalah tadi kan saya sudah posting latihan dan tugas praktek. Nah, di sini ketika siswa sudah mengerjakan, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Dia akan muncul nilainya ketika sudah diperiksa. Nah, di sini ya saya coba buka kelas kita ya, kelas Bapak Ibu Google Workspace for Education. Di sini sudah ada. Saya akan coba buka tugas Google Drive ya. Google Drive yang sudah dinilai. Nah, misalnya ini. Nah, saya bisa lihat tugasnya. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan 30, diserahkan 0, tapi sudah dinilai 27 ya. Ini maksudnya seperti itu. Lihat tugas. Nah, ketika Bapak Ibu klik tugas, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, siapa saja sih yang sudah dinilai? Nah, ini ada Ibu Agustina Silalahi, nilainya 100. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas, itu jangan lupa pilih serahkan. Ini banyak yang lupa. Nah, Bapak Ibu untuk memberi nilai sebenarnya seperti ini. Jadi kita misalnya yang ini ya, Agustina Silalahi, diklik saja Bapak Ibu.
Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada nama Agustini, Agustini Silalahi. Ini adalah tugasnya. Nah, untuk memberikan nilai itu kita beri di sini, Bapak Ibu. Jadi ya, atau 100, ya, tergantung dari penilaian Bapak Ibu. Nah, mau dikomentari ini, Pak Hesbon sudah memberikan komentar. Ya, misalnya saya kasih komentar juga keren. Nah, saya posting. Jadi nanti komentar kedua ini akan dilihat oleh si Pak ini, si Ibu ya. Ya, si Ibu ya, Ibu Agus. Nah, kemudian untuk melihat tugas peserta selanjutnya, tinggal klik di sini. Maka dia akan pindah ke siswa berikutnya, Ibu Elisa Aloysius, kemudian berikan nilai. Nah, di sini Ibu Agustina ya, belum ada nilai. Coba saya klik ya, Ibu Agustina. Belum dinilai ya, Pak. Nah, ini belum ada ya. Dari Ibu Agustina ini belum ada hasil dari tugasnya. Belum dikerjakan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau memang jika waktunya sudah habis gitu ya, mungkin Bapak Ibu tinggal berikan nilai KKM atau seperti apa boleh. Ya saja, kemudian kembalikan. Nah, kemudian berikan komentar seperti itu. Nah, lanjut setelah Ibu Agustina, saya lanjut ke siswa selanjutnya. Nah, Agustini tadi sudah dinilai, kelihatan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai dinilai, jangan lupa kembalikan di sini. Pilih kembalikan supaya tugas ini notifikasinya akan sampai ke Ibu Agustini. Ya, nanti di Agustini akan masuk email ya Pak Hesbon ya. Betul. Ya, oke, saya akan tutup. Nah, lalu bagaimana sih cara melihat rekapan dari nilai yang sudah masuk? Ya, kita tinggal klik roda ini atau kiri ini. Tinggal klik, kemudian download nilai ke Google, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Tinggal klik saja. Itu kalau semua tugas. Ya, kalau semua ya. Kalau ada 7 tugas berarti semua tugas nanti ditampilkan Ya. gitu. Jadi semua tugas yang pernah diberikan itu akan terekam. Ini ada ya, baru berapa yang dikerjakan. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk mungkin di store atau disimpan atau di store ke kepala sekolah. Di file misalnya mau di-download dalam bentuk Excel ya, silakan pilih download ke Excel. Jadi Bapak Ibu, tugas sudah saya posting ya, silakan diperhatikan. Saya yakin bisa dijawab karena hampir semua langkah-langkah yang ada di pedoman itu saya sudah sampaikan di sini. Ada satu tadi Pak, saya melihat Bapak Ibu sudah sempat membuat satu tugas peserta kita. Jadi dalam membuat format atau belangko ujian yang bisa dikerjakan oleh peserta atau siswa itu dibuat itu sama peserta kita tadi bisa di copy atau digandakan seperti yang kita buat kepada Bapak Ibu ini, tetapi di dalamnya formatnya nah itu tidak disarankan ya kalau seperti itu. Iya, betul. Karena format yang kita berikan itu haruslah bisa dikerjakan oleh peserta didik kita seperti itu. Itu yang terus saya lihat Pak Berlin. Iya, betul ya. Jadi harus hati-hati ya untuk memberikan file. Usahakan file yang bisa diedit. Namun terkadang juga mungkin ada yang pernah menemukan kendala, kalau tidak salah di batch 1 ada yang memberikan lampiran tugas dalam bentuk Google Docs, dan isinya matematika, dan ketika di-share ke siswa itu katanya tidak bisa terbuka ke siswa. Kalau dari saya, jangan lupa Bapak Ibu
semua aplikasi yang kita gunakan, semua fitur-fitur yang kita gunakan itu harus di-download juga oleh siswa. Jangan sampai misalnya, karena beda tapi beda untuk fitur-fitur yang ada di Google dengan di gadget itu harus diinstal, tidak tampilannya tidak sama dengan Google. Kalau Google di sini kan otomatis, dia punya aplikasi otomatis. Ketika kita menggunakan Google Dokumen, maka dia otomatis tidak perlu install seperti itu. Beda kalau menggunakan Android. Jadi tetap harus pastikan siswa juga menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan Google Docs, jangan lupa siswanya juga disuruh install di Play Store Google Docs. Supaya dalam bentuk Google Docs siswa itu jadi edit. Karena kapan tidak memiliki aplikasi itu, ya mungkin cukup sekian ya Pak Hasbun.